Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, sedikit sharing mengenai bagaimana gambar kerja untuk kitchen ya, khususnya untuk kitchen. Untuk kitchen dari mulai gambar desain ya, misalkan kita mempunyai desain kitchen ya, bagaimana dengan konsep desain kita ya bisa dikerjakan oleh rekan kita di produksi ya. Tujuannya untuk membuat gambar kerja adalah seperti itu, jadi sebagai acuan gambar ya untuk pelaksanaan di produksi ya. Untuk gambar desain ya, ini seperti ini ya. Untuk uh, menyediakan sebuah gambar kerja kitchen ya, kita perlu persiapkan seluruh detail ukuran ya. Jadi ya, detail ukuran yang penting-penting yang kira-kira bisa membantu rekan-rekan kita di produksi ya. Misalkan dengan kita membuat dengan coding ya, dengan kode. Misalkan bagian yang sebelah kiri ini ya ada kabinet, kita beri nama A, kemudian B, C ya, ini beberapa desainnya. Misalkan jadi ada, kita berikan kode ya. Kalau misalkan sama bagaimana? Kalau misalkan sama atau merupakan mirrornya, cukup kita tuliskan satu saja, misalkan seperti E ya. E ini kan ada kanan kiri gitu ya, karena ini kan pintu ya, pintu jadi bisa dibuka ya. Jadi cukup kita berikan satu kode saja. B juga begitu, C juga seperti itu ya. Kita buat ya yang di awal ya, yaitu tampak depan beserta ukurannya, dan juga tampak samping beserta ukurannya juga. Ini merupakan gambar subdrawing kitchennya ya. Jadi desainnya adalah seperti ini ya. Kemudian kita juga harus tampilkan juga tampak atasnya seperti apa, dimensinya berapa ya. Setelah kita ini ya, membuat kode ini apa, keterangannya atau penomoran, atau kita berikan huruf ya untuk kode, atau kita berikan kode lah ya. Ini kita masuk ke masing-masing gambar kerjanya. Misalkan ini di D aja dulu ya, ini di D ya. Di D ini kabinet yang bagian atas ya. Ya, untuk D ini desainnya adalah seperti ini. Ukurannya ya, dimensinya seperti ini menggunakan unit cm ya. Jadi ini kan ada dua ya. Kemudian juga diberi gap juga, gapnya adalah 3 mili untuk pintu ya, biar bisa dibuka secara ya, buka tutup tanpa ada ini ya apa, tanpa crash gitu ya, atau tanpa bertabrakan gitu. Kita berikan gap ya, minimal sekitar ya 3 milian lah ya. Ini cukup, biasanya sih seperti itu. Selain kita buat desainnya ya, kita apa, overall untuk dimensinya juga ya, kita juga ini ya, buat juga back panelnya itu seperti apa ya. Jadi ini adalah tampak depannya, ini adalah tampak belakang ya. Setelah tampak depannya ya, kita ke tampilan bagaimana kalau kabinet itu dibuka ya, apakah ada lacinya ya. Ini ada lacinya seperti ini, ada tundanya, maaf, bukan laci, ada tundan ya. Ini juga digambarkan ya, tundanya dimensinya berapa, kemudian tebalnya berapa, kemudian jarak antar tundanya berapa. Ini harus diberikan dimensi juga. Jadi ketika kita membuat gambar
kerja ya. Kita ibaratkan kita adalah rekan kita di produksi, kita mau membuat sebuah kitchen nih, kabinet untuk kitchen lah, apa yang diperlukan ya, yes, itulah yang akan kita gambar gitu ya. Oke, kemudian juga kita detail juga persatunya ya. Misalkan untuk satu kabinet ini bagaimana sih, misalkan ini ya, tampak depannya, side view-nya ya, bahkan dalamnya pun juga harus kita detail ya. Apakah nanti ada tundannya itu seperti apa, apakah full, apakah misalkan seperti ini kan, harusnya memang nggak full ya. Kenapa? Karena ini kan ada pintunya. Kalau full nanti bisa apa, malah nabrak gitu ya, jadi harus diberikan gap seperti ini. Kemudian kita akan lihat juga ya yang lain ya, misalkan ini ada lacinya ya, lacinya ini pun harus kita detail juga ya kalau untuk gambar kerja, karena gambar kerja ini kan cuma di lapangan, jangan sampai nanti uh, akan menimbulkan pertanyaan juga untuk rekan kita produksi ya. Kalau misalkan memang untuk lacinya menggunakan konstruksi seperti ini ya, ini adalah konstruksi dovetail atau ekor burung ya, harus kita gambarkan juga seperti apa ekor burungnya, kemudian juga berapa dimensinya. Ini nanti di bagian drawer juga kita akan detail ya, berapa ukurannya. Tapi bagi mungkin kalau yang perusahaan yang dia udah, orang produksi udah tahu ya, maksudnya standarnya seperti apa, mungkin kita hanya apa, biasanya kan jarak-jaraknya ini sudah ini ya, sudah paten gitu ya, sudah mereka udah ada standarnya lah gitu ya, tinggal kita berikan aja berapa berapa tinggi tingginya drawer, mereka sudah bisa ya mengerjakan. Tapi alangkah lebih baik ya kita berikan gambar yang lengkap ya, karena diproduksi itu kan juga bermacam-macam ya orangnya, jadi kalau kita buatkan lengkap ya, tidak ya, semoga tidak ada kesulitan ya di produksi untuk membuatnya. Kalaupun misalkan ada kesulitan, pasti um, mereka dari produksi juga akan menghubungi kita yang menggambar ya. Misalkan ada ukuran-ukuran yang tidak jelas seperti itu, pasti akan kontak kita ya, atau konstruksi mungkin yang mereka bingung dan mereka misalkan mempunyai ide gitu ya, misalkan ini lebih mudah dibuat seperti ini ya, kita tampung saja, kita diskusikan mana yang kira-kira bisa yang terbaik ya, dengan kualitas yang lebih baik, dengan konstruksi yang lebih baik ya, dan dengan bahan yang ini juga bisa hemat gitu ya. Jadi memang di industri kita perlu perhitungkan semuanya ya. Jadi dari segi pembahanan ya, jangan terlalu boros ya, karena itu kan akan mempengaruhi cost. Kemudian dari segi produksi itu juga kita buat yang mudah bagi rekan-rekan kita di produksi, sehingga mereka untuk membuatnya itu tidak memerlukan waktu yang lama, karena kalau waktu yang lama nanti target mereka juga tidak terpenuhi ya, seperti itu. Oke, ini saya nanti akan saya share ke kalian gambar-gambarnya, silahkan dipelajari. Jadi kalau untuk gambar kitchen ini seperti ini ya, jadi mulai dari gambar desain kita berikan kode, nah kemudian satu persatu ya, misalkan dari laci itu kita akan detail, kita akan bedah gitu ya, jadi mulai dari gambar tampak masing-masingnya, tampak depan, samping, kemudian bagaimana sih posisi itu dibuka, bagaimana apa potongannya itu kita juga buat ya, kita buat ya di sini, termasuk misalkan ada laci-lacinya pun juga
kita buat juga ya, berapa dimensinya, berapa ukurannya ya. Misalkan seperti ini adalah kabinet C, jadi ada drawernya, kemudian ada pintu ya. Nah, pintu laci ya, ini perlu didetail juga, seperti apa drawernya, seperti apa pintu lacinya. Ya sebenarnya untuk kitchen ini mudah ya. Kitchen itu kan kebanyakan drawer dan juga pintu ya, sebenarnya hampir sama, hanya desain dan ukurannya saja yang berbeda-beda ya, tapi sederhana ya. Jadi kebanyakan sih itemnya lurus-lurus gitu ya, tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak apa ya, ornamen ataupun kelengkungan ya, seperti kita membuat kursi ataupun item-item yang lain ya, seperti table pun kan juga macam-macam ya, ada yang lurus, ada yang lengkung ya. Tapi sekarang variasi kitchen pun cukup banyak ya, jadi tidak yang lurus-lurus, tapi relatif lebih mudah lah sih sebenarnya ya. Tapi hanya nanti akan banyak main di fitting. Tapi kalau kita untuk gambar produksi ya, yang untuk produksi di kayunya ya, ya kita sediakan aja gambar kerja untuk kayunya, untuk fitting nanti bisa bekerja sama dengan misalkan beberapa supplier ya, untuk fitting ya tinggal kita nanti gunakan aja fitting yang sesuai ya dengan kebutuhan. Oke, nanti silahkan dipelajari ya dari contoh gambar kerja kitchen ini, dan bisa diaplikasikan untuk tugas besar kalian ya, yang akan dikumpulkan besok ya. Besok ada pengumpulan UAS, tugas UAS, silahkan dibuat semaksimal mungkin. Semoga gambar kerja ini untuk kitchen ya. Ada beberapa yang menanyakan memang, Bu saya ini minta gambar kerja kitchen, ada nggak ya. Memang beberapa ada yang meminta ya, dari kemarin belum sempat saya carikan ya. Ini sudah alhamdulillah ketemu ya, nah, ini sudah cukup lama juga ya, tapi alhamdulillah ketemu ya. Ini bisa kalian pelajari ya, jadi kalian bisa lebih tahu lah ya bagaimana cara untuk penggambaran atau pemberian dimensi untuk kitchen itu seperti apa ya, apa yang perlu didetail seperti itu ya. Jadi untuk yang tugas UAS ini tidak perlu sampai per komponen ya, sampai seperti ini aja tidak apa. Jadi kalau memang jadi posisi front ya, depan, kemudian bagaimana posisi potongannya, atau ketika laci itu dibuka atau misalkan pintu itu dibuka itu seperti apa, apakah ada tundanya, kemudian jarak tundanya berapa, misalkan lebar tundanya berapa, tabelnya berapa, jaraknya berapa ya, kira-kira seperti itu ya, untuk membuat gambar kerja kitchen. Saya harapkan kalian bisa lebih belajar lagi ya, untuk di DF3 ini. Semoga kalian bisa lebih ini ya, lebih baik lagi ya daripada dari yang DF sebelumnya ya, karena di sini kalian sudah ilmunya sudah cukup banyak juga ya, dan sebentar lagi kalian magang ya. Ini bisa jadi salah satu referensi kalian. Oke, begitu saja. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan di japri ya, bisa di grup ataupun japri, silahkan saja ya. Kalau ada pertanyaan ya monggo aja. Oke, saya akhiri untuk ini ya, sharing mengenai kitchen ya. Ini adalah sedikit sharing aja ya, pengalaman kitchen yang
di industri ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.